Nabi berangkat dari Masjidil Haram. Dari sini Nabi berangkat pada satu malam ke Masjidil Aqsa dibawa oleh Jibril tanggal 27 Rajab. Ini Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa. Dan Nabi berangkat di sini, dari halaman Masjidil Aqsa ini, yang sekarang disebut Masjid Sakhra. Naik dari sini, Mi'raj. Meninggalkan bumi pada suatu malam bersama Jibril pada tanggal 27 Rajab pada titik Firku Point. Dan sesungguhnya dia pernah lihat dia di ufuk yang nyata. Dan tidak dia atas hal gaib seperti dituduhkan. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu tidak gaib. Dan sesungguhnya dia pernah lihat dia di ufuk yang nyata. Dan tidak dia atas hal gaib seperti dituduhkan. Pulang dari Isra Mi'raj, Nabi membawa perintah salat. Tapi perintah salat itu disimpan di memori orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang menyimpan data itu. Subuh 2 rakaat, ekspresinya 13. Maghrib 3 rakaat, ekspresinya 20. Dan zuhur, asar, isya 4 rakaat, ekspresinya 26. Kalau kita jumlahkan, semua ekspresi itu 111 di dalam 17 rakaat. Ini fakta dari perjalanan Nabi. Yang menyimpan ini hanya orang beriman, karena orang yang beriman saja yang sholat. Data ini dicatat dalam Al-Quran. Surat Al-Isra, surat ke-17. Ayatnya dicukupkan 111. Dalam Al-Quran Code 111 itu dilihatkan (111). Dan yang memakai nomor surat terlihat di sini 17 memakai nomor surat. Ini habis dibagi 7. Ini yang memakai nomor surat 17 111. Jadi ini adalah fakta dari perjalanan Nabi. Disimpan di memori orang beriman. Itulah fakta perjalanan Isra Mi'raj berdasarkan Al-Quran.
Di malam hari yang cerah, dengan mata telanjang kita dapat melihat sekitar 4.500 bintang. Tetapi dengan menggunakan teropong yang sederhana saja, kita dapat melihat sekitar 2 juta bintang. Dengan menggunakan teropong yang modern, kita dapat melihat satu titik kecil di langit yang disebut galaksi yang berisi miliaran bintang. Jika seorang anak menghitung satu bintang dalam 1 detik, maka ia memerlukan waktu 3.000 tahun sebelum bintang itu habis dihitung. Demi langit yang mempunyai buruj, was-sama'i zatil buruj. Bintang terdekat kita namanya Alpha Centauri. Jaraknya 4,27 tahun cahaya. Tetangga galaksi kita yang terdekat adalah Andromeda. Jaraknya 2 juta tahun cahaya. Galaksi kita radiusnya 50.000 tahun cahaya. Jarak bumi ke pusat galaksi 30.000 tahun cahaya. Jarak ini menunjukkan golden ratio. 5/3 ini adalah golden ratio. This is the deepest image of the universe ever taken with a telescope. Scientists dubbed this area the Hubble Deep Field. Each tiny dot, smudge, or swirl is a galaxy containing billions of stars. There are more than 1,500 galaxies in this photo. Demi langit yang mempunyai buruj, was-sama'i zatil buruj. Jadi diameter bumi dan matahari itu 1:1000. Jika diameter bumi 1 cm, maka diameter matahari 10 meter. Kalau ini 10 meter, kita bagi 2, jadi 5 meter. Berarti 1 meter, kalau kita bagi 10, berarti 10 cm. Jadi 10 cm sebesar ini. Jadi bumi kita 1/10 yang hitam ini. Bumi kita kira-kira seperti ini, sebesar ini. Nah, bumi kita, ini matahari. This is the actual face of the sun. What the power of nuclear fusion looks like from 150 million kilometers away. Rabbul Arshil Karim, Rabbul Arshil Azim, Salamul Mu'min, Muhaiminul Aziz, Jabbarul Mutakabbir, Bari'ul Musawwir, Lahul Asma'ul Husna, Allahul Khaliqa, Allahu Qadir.
Allahu Samad, Rahmanur Rahim, Alimul Hakim, Wasi'un Alim. Mulkan kabira dan subhana. Perbandingan dari jari-jari tata surya dan galaksi itu 1:10⁸. Yaitu 1:100 juta. Kalau Anda membandingkan tata surya dengan galaksi. Jadi kalau tata surya itu 1,2 cm, yaitu sepanjang kacang tanah diameternya, maka jarak diameter galaksi itu Jakarta Kuala Lumpur. (1.180 km). Jadi Anda bisa bayangkan sebuah radius dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu adalah galaksi, dan tata surya kita itu sebiji kacang. Dan dikatakan lagi bahwa langit dunia itu adalah langit yang dekat dihiasi pelita-pelita. Jadi galaksi itu adalah langit dunia, L0. L0 itu 50 kali 10⁻³ tahun cahaya. Langit itu ada 7 tingkat. Kalau ekspresinya seperti ini, terlihat 7 tingkat. Tetapi Nabi mengekspresikan dengan berputar Ka'bah, mencium Hajar Aswad. Sehingga langit pertama itu dapat kita cari kalau kita menganggap perbandingannya sama dengan perbandingan galaksi dengan tata surya, yaitu ditambah 8. Jadi langit pertama itu 50 kali 10⁻11 tahun cahaya. Sehingga langit ketujuh dapat kita cari, yaitu 50 kali 10⁻59 tahun cahaya. Untuk apa ini? Ini adalah sebuah perkiraan agar kita tahu langit ketujuh itu kira-kira seberapa. Mengapa ada ayat yang mengatakan, dan apabila engkau lihat di sana, engkau akan lihat nikmat dan kerajaan yang besar, mulkan kabira. Pertanyaannya adalah, kira-kira berapa ya besarnya? Ini harus kita jawab, kira-kira berapanya ini? Yaitu 50 kali 10⁻59 tahun cahaya. Dan kecepatan Nabi 10⁻65 kali kecepatan cahaya. Jadi perjalanan Isra Mi'raj keluar dari langit ke-6 itu dianggap 0. Sehingga perjalanan itu adalah dari langit ke-6 ke tengah-tengah langit ke-7 saja. Dan itu harus dikali 20 karena Nabi bolak-balik. Kalau kita kali 20, dapatnya 10⁻62 tahun cahaya jaraknya. Kalau Nabi berjalan selama 1 tahun, maka kecepatan Nabi 10⁻62 kali kecepatan cahaya. Kalau Nabi hanya berjalan 6 jam, berarti 10⁻65 kali kecepatan cahaya. Nah, kecepatan inilah yang mengkamuskan kata subhana, yang berarti maha penggerak. Maha penggeraklah yang telah bawa berjalan nambahnya pada 1 malam. Subhanallazi asra bi abdihi laila.
Nah, seberapa besar itu kerajaan yang besar itu? Ya, sekian kilometer kira-kiranya. Itulah gunanya kita tahu berapa besarnya langit ketujuh itu, untuk kita bisa dapat gambaran tentang Mulkan Kabir. Tetapi yang lebih penting dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu bertemu Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengatakan kecantikannya seperdua dari kecantikan yang ada. Dan itu dibuktikan dengan pilar Al-Quran, memang seperdua dari model kromosom adalah milik Nabi Yusuf alaihissalam. Itulah Mulkan Kabira, 50 kali 10 pangkat 59 tahun saya. Subhana Maha Penggerak. Nabi bergerak dengan 10 pangkat 65 kali kecepatan cahaya. Nabi sampai di Masjidil Aqsa, tetapi naiknya di Masjid Sakhra ini. Ini tembok ratapan orang Yahudi. Nabi naik dari sini dan meninggalkan tapak kaki. Sekarang disimpan di Turki. Dibuat oleh seorang bangsawan Arab kepada salah seorang Sultan Ottoman. Cetak kaki ini diambil dari batu di Palestina. Dari sini, dari batu ini, Sakhra, batu karang. Dari sini Nabi naik. Dan ayat Quran mengatakan Allah berkuasa melihatkan apa yang dijanjikan kepada manusia. Apa yang dijanjikan kepada manusia itu salah satu adalah mawar merah. Mawar merah ini dijanjikan kepada manusia. Jadi Nabi melihat mawar merah itu. These are images from space, slices of the universe put under a microscope, images of new life, and haunting images of destruction. They may give us clues about our place in the cosmos, where we came from, and where we're going. These are images from the Hubble Space Telescope. Orbiting just 330 miles above Earth, its view extends for trillions of miles beyond our corner of the universe. Nabi berangkat dari sini dan meninggalkan bumi. Nabi naik dari sini pada tanggal 27 Rajab, persis di titik Firku Point dari hari kita yang dihitung dari Muharram sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah, karena tanggal 9 wukuf, berhenti, harinya berhenti. Jadi titik Firku Point itu di sini, di mana Nabi bertemu dengan Allah mengambil perintah salat. Kalau Nabi melihat ke bawah seperti itu, bumi sangat kecil, dan ternyata manusia Mediterranean itu persis titik beratnya di sini. Jadi kalau sekarang kita simulasikan, kita mengerti mengapa Nabi naiknya dari sini, supaya bisa melihat gambar ini. ...100.000 kilometer, 1 juta kilometer. ...10 juta kilometer meninggalkan bumi. Sendiri, ditemani Jibril 100 juta kilometer. 1 miliar kilometer kita sudah meninggalkan tata surya.
10 miliar kilometer. Di malam yang hening, sepi, 100 miliar kilometer, tata surya kita sudah tidak bisa dilihat. Seribu miliar kilometer, 10.000 miliar kilometer, 1 tahun cahaya. Sepuluh tahun cahaya. Melesat 100 tahun cahaya. Seribu tahun cahaya. Sepuluh 10.000 tahun cahaya. Seratus 100.000 tahun cahaya kita mulai meninggalkan galaksi kita. Galaksi Bima Sakti. 1 juta tahun cahaya, 2 juta tahun cahaya kita akan menemui Andromeda, tetangga kita yang pertama. 10 juta tahun cahaya. Nabi melesat dengan cepat. 100 juta tahun cahaya. Sendiri, ditemani oleh Jibril. Kalau kita melakukannya dengan pesawat kita udah kehabisan bahan bakar. Tapi ingatlah, yang dilihat oleh Nabi itu juga berwarna-warni. Tidak hitam putih. Akhirnya Nabi sampai di sisi Sidratil Muntaha. Di sisinya ada taman tempat kembali. Dan Nabi pun kemudian menghilang dari pandangan Jibril, melesat ke tempat yang tidak dikenal. Karena Jibril tidak bisa ikut, hanya Nabi sendiri. Berangkat ke tempat yang tidak bisa dikenali. Pulang-pulang sebelum fajar menyingsing, Nabi sampai kembali ke kota Mekah, mengabarkan perjalanannya. Tetapi pamannya memaki-maki dia, maka turunlah wahyu ini yang diletakkan pada surat ke-111. Sama persis dengan jumlah ekspresi sholat kita, 111 ekspresi. Untunglah ada satu orang yang membenarkan Nabi, dan di pagi hari itu ia mendapat gelar As-Siddiq. Itulah dia sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Demikian fenomena Isra Mi'raj berdasarkan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.